Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Rika Febriani, dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Pada sesi ini, kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Berbicara mengenai etika, ada banyak sekali pengertian dari para ahli baik di Indonesia maupun di luar negeri yang mendefinisikan apa itu yang disebut dengan etika. Bertens pada 1997 mengatakan bahwa etika itu adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Sementara itu ada referensi yang cukup terbaru, ada dari Romo Sastra Prateja mengatakan bahwa keseluruhan etika itu adalah keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya. Kita biasanya menyebutnya moralitas atau etika. Sementara itu, Louis Katzoff menjelaskan bahwa etika itu adalah pokok bahasan yang khusus. Etika itu membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang disebut sebagai susila atau bijak. Nah, yang paling banyak dikutip yaitu Kailan. Etika itu adalah suatu ilmu ya yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan ajaran moral. Ada banyak sekali permasalahan yang terjadi di Indonesia sehingga kita memerlukan kajian etika ini. Ada permasalahan korupsi, terorisme, pelanggaran HAM, kesenjangan ekonomi yang besar antara kaya dan yang miskin, ketidakadilan dalam proses peradilan, pengusaha ataupun orang yang berpenghasilan lebih tinggi yang mengelak dari kewajiban membayar pajak, dan masih banyak sekali persoalan lainnya yang terkait dengan etika di bangsa kita. Terorisme ya ini merupakan isu yang sangat aktual ya, yang setiap tahun pasti ada kejadian-kejadian kita mendengar ada ledakan bom, bunuh diri yang terkait dengan terorisme ini. Di dalam filsafat ada seorang tokoh yang bernama Immanuel Kant yang mengatakan bahwa bertindaklah sesuai dengan prinsip atau maksim yang dapat kau kehendaki sekaligus sebagai prinsip umum. Jadi apa yang kita ingin harapkan dari orang lain harus berpijak kepada diri kita sendiri. Ya, lakukanlah apa yang kita harapkan dari orang lain dan kemudian kita dapat tercermin di dalam perilaku kita. Mengapa kita perlu mempelajari etika? Pertama, etika itu memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaannya dalam berbagai aspek. Etika juga dapat menentukan pokok-pokok dalam etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan secara lebih luasnya, etika itu menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kita cenderung menyamakan ya arti etika dan etiket. Tapi ada sebenarnya pengertian yang mendasar yang berbeda terkait dengan etika dan etiket. Etika itu lebih mengacu kepada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, ya seperti di penjelasan di awal tadi mengenai definisi-definisi etika. Jadi tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Sementara etiket itu dia mengacu kepada cara-cara yang tepat, ya cara-cara tertentu yang diharapkan dan ditentukan oleh suatu komunitas tertentu. Nah, misalnya ya, mencuri itu termasuk pelanggaran moral. Tidak penting kan bahwa kita mencuri itu dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri ya. Sementara kalau misalnya di etiket itu misalnya terkait dengan tata cara berperilaku ya, makan dengan tangan kanan, menghormati orang yang lebih tua, cara berpakaian ya, itu disebut dengan etiket ya, yang mungkin saja berbeda antara suatu komunitas atau suatu masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai etika Pancasila itu adalah cabang filsafat yang dijabarkan
yang mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, dalam etika Pancasila ini terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kita akan membahas satu persatu nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam etika Pancasila. Misalnya sila ketuhanan itu mengandung dimensi nilai spiritualitas yang mengatakan mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta dan ketaatan kepada nilai-nilai agama yang dianutnya. Di dalam sila kemanusiaan misalnya terkandung dimensi humanus yang artinya menjadikan manusia itu lebih manusiawi, yaitu upaya dalam meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Dalam sila persatuan ada nilai solidaritas di dalamnya, ada rasa kebersamaan, ada rasa cinta tanah air di dalam sila persatuan Indonesia. Sementara itu dalam sila kerakyatan ada nilai dimensi menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sementara itu nilai sila keadilan ada dimensi peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Jadi ada nilai-nilai yang terdapat di dalam masing-masing sila itu yang tercermin dalam perilaku kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kembali lagi kita berbicara mengenai Pancasila sebagai sistem etika ya. Sistem etika itu artinya Pancasila memberikan pandangan, memberi prinsip-prinsip tentang harkat kemanusiaan dan kulturnya dapat dijamin berhadapan dengan kekuasaan negara modern ya, dalam menghadapi era globalisasi dan dinamika era reformasi pada saat ini. Nah, topik atau permasalahan yang terpenting pada saat sekarang ini adalah permasalahan korupsi. Korupsi yang masih terjadi di Indonesia itu disebabkan karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Dan para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan yang tidak, yang pantas dan tidak, dan baik dan buruknya. Baik dan buruk itu merupakan dua hal yang terpisah ya dalam kehidupan manusia. Godaan untuk melakukan perbuatan buruk itu selalu bisa muncul ya ketika seseorang misalnya menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja sebenarnya karena peluang itu muncul pada saat dia punya kekuasaan itu ya. Nah, Archie Bam dalam Axiology of Science dia mengatakan maksimalkan kebaikan dan minimalkan keburukannya. Ini salah seorang tokoh filsuf yang terkenal juga di bidang filsafat moral ya, Archie Bam. Nah, sumber historis Pancasila sebagai sistem etika. Ya, kita akan membahas mengenai sejarah ya pada Orde Lama misalnya ya. Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Grundslag atau Westensung yang artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral itu telah terdapat pada pandangan hidup masyarakat ya. Pada Orde Lama misalnya Soekarno mengatakan istilah yang terkenal yaitu berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, masyarakat Orde Lama sudah mengenal prinsip ini. Sementara itu pada era reformasi Pancasila sebagai sistem etika dia tenggelam ya dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik ya. Salah satu bentuknya misalnya abuse of power, penyalahgunaan wewenang ya, baik oleh penyelenggara negara legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, penyalahgunaan kekuasaan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Sementara itu, sumber sosiologis Pancasila itu dapat dilihat dalam nilai-nilai yang terkandung dalam suku-suku bangsa Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau mempunyai prinsip bermusyawarah bulat air bule air dek pembuluh bule kato oleh mufakat. Misalnya ya, masyarakat Jawa punya konsep tempo seliro,
Masyarakat Sunda mempunyai konsep bager, pinter, silih asuh, silih asah, silih asih, ya. Jadi nilai-nilai itu sudah terdapat pada suku-suku yang ada di Indonesia. Sementara itu sumber politis Pancasila terdapat dalam norma-norma dasar sebagai penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini Hans Kelsen, ya, salah satu tokoh hukum, ya, juga mengatakan bahwa teori hukum itu merupakan suatu norma yang berbentuk piramida, ya. Ada di mana di atasnya adalah nilai, terdapat nilai, dan yang di bawah yang paling mendasar ada peraturan hukum, ya. Nah, norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya. Semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Ya. Ini piramida teori hukum Hans Kelsen, ya, ini sangat terkenal. Di mana nilai di atasnya, dan kemudian diikuti asas, norma, norma hukum, dan peraturan hukum. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, menurut Mahfud MD, pengabaian moral dan etika itu telah berlangsung secara masif di hampir semua segi kehidupan berbangsa dan negara. Etika mengalami proses marginalisasi secara serius, ya. Ada pergeseran nilai akibat transaksi informasi global dan pola pikir pragmatis, materialisme ini telah mengakibatkan peminggiran etika di dalam kehidupan kita. Di pentas politik juga etika politik itu sudah lama tidak ada, ya. Bidang pemerintahan, etika aparat, ya, semakin merosot, dan seterusnya, ya, di bidang sosial, ya. Nah, sehingga MPR, ya, sebagai lembaga negara mengeluarkan ketetapan MPR, ya, ada solusi menguatkan etika menurut ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001. Bagaimana caranya? Pertama, mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa. Dan dapat juga melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Yang kedua, menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama, ya, dan budaya luhur, serta pendidikan dan watak budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional, spiritual, serta amal kebajikan. Dan yang ketiga, menurut TAP EPR ini, solusinya adalah mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa itu dijiwai oleh nilai-nilai etika Pancasila, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasinya. Baiklah, saya rasa itu cukup penjelasan singkat saya mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Kita akan melanjutkan pembahasan ini di sesi selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa mengirimkan ke email saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.